Edukasi berbagi ilmu untuk semua. Halo sahabat cerdas, kembali kita berjumpa dalam program Bimbingan Belajar Sebaya, seri Ayo Belajar Bersama di Radio Gema Edukasi, yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tema peristiwa. Untuk kelas 8 semester 1 dengan judul Menulis Teks Berita. Sahabat cerdas, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Nah, sahabat cerdas, kita akan ikuti bersama-sama pembelajaran bahasa Indonesia ini bersama Kak Anggun Mawar dari SMP Negeri 16 Bandar Lampung. Salam jumpa sahabat cerdas, apa kabar? Pada kesempatan ini, Ibu Anggun akan mengajak anak-anak untuk belajar bersama dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan judul Menulis Teks Berita. Sahabat cerdas, tahukah kamu bagaimana menulis teks berita? Nah, mari kita simak percakapan Mary, Rizka, dan Rosa berikut ini. Teman-teman, bagaimana dengan tugas kelompok kita? Kita kan dapat tugas menulis teks berita. Apa kalian punya ide? Kita mau nulis berita tentang apa? Aku punya ide. Bagaimana kalau kita menulis berita tentang kegiatan peringatan Hari Raya Idul Adha yang besok akan diadakan di sekolah kita? Tapi aku masih bingung bagaimana cara menulis teks berita yang baik. Kita harus mulai dari mana? Begini saja, kita temui Bu Anggun, kita tanya beliau saja. Kita minta penjelasan dari beliau bagaimana menulis teks berita yang baik itu, supaya teks berita yang kita tulis nanti jadinya baik dan benar. Setuju? Setuju! Assalamualaikum Bu Anggun. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Silakan duduk. Ada apa anak-anak? Ada yang bisa Ibu bantu? Begini Bu, kami ingin mengerjakan tugas dari Ibu, yaitu menulis teks berita. Tapi kami masih bingung, mau memulainya dari mana? Oh, begitu. Kalian sudah punya ide mau menulis teks berita tentang apa? Sudah Bu, kami berencana menulis berita tentang peringatan Hari Raya Idul Adha yang akan diselenggarakan besok di sekolah kita ini, Bu. Wah, bagus itu. Berarti kalian sudah melaksanakan langkah pertama penulisan teks berita, yaitu menentukan objek berita. Objek berita kalian adalah peringatan Hari Raya Idul Adha yang diselenggarakan di SMP Negeri 16 Bandar Lampung. Langkah berikutnya, kalian harus mengumpulkan data tentang peringatan Hari Raya Idul Adha tersebut. Bagaimana caranya, Bu? Caranya, tulislah daftar pertanyaan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang peringatan Hari Raya Idul Adha dengan panduan unsur-unsur berita. Masih ingat apa saja unsur-unsur berita itu?
Masih dong, Bu. Adik Simba kan, Bu? Waduh, aku kok lupa ya. Apa itu adik Simba? Adik Simba itu akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, Rosa? Masa kamu lupa sih? Itu kan sudah pernah dibahas pada pembelajaran kita yang lalu. Oh, iya ya. Betul sekali, Mary. Bahkan kalian bisa menambahkannya dengan kata tanya berapa. Jadi, kalau digabung menjadi adik Simbaber ya, Bu? Bisa juga disebut seperti itu. Terus, kalau sudah membuat daftar pertanyaan dengan panduan adik Simba dan ditambah kata tanya berapa, apalagi yang harus kami lakukan, Bu? Kalian harus menemukan jawaban dari daftar pertanyaan tadi dengan cara observasi langsung atau berwawancara dengan narasumber yang dapat dimintai keterangan yang jelas tentang peringatan Hari Raya Idul Adha tersebut. Misalnya, wawancara dengan ketua panitia, guru pembina, atau juga dengan kepala sekolah. Selain itu, kalian bisa mengumpulkan data berdasarkan hasil pengamatan langsung pada saat peringatan Hari Raya Idul Adha berlangsung. Setelah semua daftar pertanyaan tadi kami temukan jawabannya, lalu kami susun jadi teks berita kan, Bu? Betul sekali. Susunlah data-data yang kalian kumpulkan tadi berdasarkan struktur teks berita. Rosa, kamu masih ingat apa saja struktur teks berita itu? Masih dong, Bu. Bagian awal disebut kepala berita, bagian berikutnya disebut tubuh berita, dan bagian akhir adalah ekor berita. Alhamdulillah kamu masih ingat. Penyajiannya semacam piramida terbalik. Bagian awal merupakan bagian pokok dan berisi informasi penting. Dan semakin ke bawah, berita itu merupakan perincian-perincian yang sifatnya cenderung tidak penting. Hal ini dimaksudkan agar jika penerima berita tidak punya cukup waktu untuk mendengarkan atau membaca keseluruhan informasi, dengan hanya memperhatikan bagian awalnya, penerima berita telah cukup mendapatkan informasi pokok yang merangkum keseluruhan isi berita. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasan dari Ibu. Setelah ini, kami akan membuat daftar pertanyaan dengan panduan adik Simbaber. Lalu menemukan jawabannya melalui observasi dan wawancara. Kemudian, kami akan menyusunnya menjadi teks berita. Setelah teks berita tersusun, kalian boleh konsultasi lagi pada ibu, dan ibu akan memandu kalian untuk menyuntingnya. Baik, Bu. Sekali lagi terima kasih. Permisi, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Anggun. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Silakan duduk. Bagaimana? Kalian sudah mengumpulkan data untuk teks berita kalian? Sudah, Bu. Kami bacakan daftar pertanyaan dulu ya, Bu. Pertama, peristiwa apa yang sedang diliput? Jawabannya, peringatan Hari Raya Idul Adha. Apa isi kegiatan tersebut? Penyembelihan hewan kurban, yaitu sapi dan kambing. Di mana kegiatan tersebut dilaksanakan? Jawabannya di halaman SMP Negeri 16 Bandar Lampung. Kapan peringatan itu dilaksanakan? Rabu 22 Agustus 2018, pukul 8 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Siapa penyelenggara kegiatan tersebut? OSIS SMP Negeri 16 Bandar Lampung. Siapa donatur kegiatan tersebut?
para siswa dan guru muslim di SMP Negeri 16 Bandar Lampung. Siapa saja penerima hewan kurban tersebut? Warga sekitar SMP Negeri 16 Bandar Lampung, terutama warga yang tidak mampu. Mengapa diadakan kegiatan tersebut? Menurut Ketua Panitia yang juga Ketua OSIS SMP Negeri 16 Bandar Lampung, kegiatan ini diadakan untuk memperingati Hari Raya Idul Adha dan untuk mengajarkan siswa agar terbiasa berkurban sejak dini. Bagaimana situasi acara penyembelihan hewan kurban tersebut? Acara berlangsung hikmat dan tertib. Berapa ekor hewan kurban yang disembelih? 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Berapa orang penerima daging kurban? Daging kurban dibagikan kepada 100 orang yang berhak menerima kurban. Wah, bagus sekali. Kalian sudah mengumpulkan data cukup lengkap. Semua unsur berita sudah ada. Bahkan, data tentang unsur apa, siapa, dan berapa ada lebih dari 1 data. Lalu, mana teks berita yang sudah kalian susun berdasarkan data tadi? Kami bacakan ya Bu. Paragraf pertama atau bagian kepala berita adalah OSIS SMP Negeri 16 Bandar Lampung mengadakan penyembelihan hewan kurban dalam rangka peringatan Hari Raya Idul Adha. Kegiatan tersebut diadakan di halaman SMP Negeri 16 Bandar Lampung pada hari Rabu 22 Agustus 2018 pukul 8 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Paragraf kedua atau bagian tubuh berita adalah acara ini berlangsung hikmat dan tertib. Hewan yang disembelih adalah 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Dana pembelian sapi dan kambing diperoleh dari iuran para siswa dan guru muslim di SMP Negeri 16 Bandar Lampung. Vita, Ketua Panitia kegiatan ini yang juga Ketua OSIS SMP Negeri 16 Bandar Lampung, mengatakan, kami mengadakan kegiatan penyembelihan hewan kurban ini untuk memperingati Hari Raya Idul Adha sekaligus menjadikannya sebagai sarana melatih siswa untuk belajar berkurban sejak dini. Paragraf ketiga atau bagian ekor berita adalah daging kurban dibagikan kepada 100 orang yang berhak menerima kurban. Mereka adalah warga sekitar SMP Negeri 16 Bandar Lampung, terutama warga yang tidak mampu. Bagus sekali, kalian hebat. Ibu mau tanya nih, mengapa kalian menempatkan informasi-informasi pada paragraf pertama tadi sebagai kepala berita? Karena menurut kami, informasi-informasi pada paragraf pertama tadi adalah informasi yang paling penting bagi penerima berita. Sementara informasi-informasi pada paragraf 2 dan 3 adalah perincian dari informasi pada paragraf pertama tadi, Bu. Kami menyusunnya dari informasi yang paling penting di kepala berita, informasi agak penting di tubuh berita, baru kemudian informasi yang tidak terlalu penting di ekor berita. Begitu, Bu. Pintar sekali. Ibu mau tanya lagi nih. Menurut kalian, masih adakah unsur berita yang belum tercantum dalam teks berita kalian? Sudah lengkap Bu. Unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, bahkan unsur berapa juga sudah ada, Bu. Bagus. Sekarang, coba kalian baca dan perhatikan sekali lagi teks berita yang sudah kalian tulis tadi. Adakah penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baku? Oh iya, ini Bu, kami ragu saat ingin menulis kata kurban, apakah diawali dengan huruf Q atau huruf K. Akhirnya, kami menuliskannya dengan huruf awalan Q. Mana yang benar, Bu? Kalau ragu, carilah kepastiannya dengan membuka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian juga bisa membuka KBBI di Gawai, baik secara daring, online, maupun luring, offline. Saya buka KBBI dulu ya, Bu. Ini dia, dalam KBBI, kata kurban yang baku ditulis dengan huruf awalan K, bukan Ki. Dalam KBBI juga tertulis bahwa kata Idul Adha ditulis serangkai atau tanpa spasi antara kata Idul dan Adha. Dalam teks berita kalian,
ada kalimat langsung yang diucapkan oleh Vita, narasumber kalian. Berarti penulisannya juga harus mengikuti kaidah penulisan kalimat langsung yang benar. Iya Bu, kami sudah membaca petunjuk penulisannya dalam buku Puebi, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, bahwa kalimat langsung itu harus menggunakan tanda petik 2. Benar sekali, kalian memang anak-anak yang rajin. Sekarang, periksa kembali teks berita kalian. Kalau sudah yakin tidak ada kesalahan, tulislah kembali dengan rapi dan benar. Kemudian, pajanglah teks berita kalian di mading kelas kalian. Pajanglah di tempat yang mudah terlihat. Dengan demikian, tanpa sengaja, hasil karya kalian ini akan terbaca sepanjang hari. Itu berarti pula tanpa sengaja kalian belajar setiap hari. Sahabat cerdas, kita tadi sudah mendengarkan percakapan mengenai materi menulis teks berita. Kesimpulan dari materi ini, untuk menulis teks berita, kita harus menentukan objek atau peristiwa apa yang akan dijadikan berita. Selanjutnya, kumpulkan data atau fakta-fakta untuk bahan berita yang akan kita tulis. Caranya, kita bisa observasi langsung ke tempat terjadinya peristiwa dan berwawancara dengan narasumber atau pihak-pihak yang bisa memberikan informasi terkait peristiwa yang akan dijadikan berita. Data-data atau fakta-fakta yang terkumpul dari hasil observasi dan wawancara tersebut kita susun menjadi teks berita dengan berpedoman dengan ketepatan struktur teks berita, kelengkapan unsur berita, dan ketepatan penggunaan kaidah bahasa. Tentunya, isi berita harus benar-benar menyampaikan peristiwa sesuai faktanya. Struktur berita berpola piramida terbalik. Penyajiannya diawali dengan kepala berita, yaitu berisi intisari dari seluruh berita. Jadi, yang disampaikan pada bagian ini adalah fakta-fakta yang sangat penting atau paling penting dari seluruh isi berita. Biasanya, bagian ini hanya terdiri atas 2 atau 3 kalimat. Pembaca atau pendengar yang tidak memiliki cukup waktu untuk membaca atau mendengarkan keseluruhan berita dapat memperoleh informasi yang merangkum seluruh isi berita. Bagian berikutnya adalah tubuh berita, yaitu berisi perincian dari kepala berita. Informasi-informasi atau fakta-fakta yang disampaikan pada bagian ini cukup penting untuk diketahui pendengar atau pembaca berita. Bagian terakhir adalah ekor berita. Bagian ini menginformasikan perincian dari kepala berita yang tidak terlalu penting. Unsur-unsur berita yang disajikan harus lengkap. Teks berita harus menyampaikan informasi berupa fakta yang merupakan jawaban dari kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Biasanya, unsur-unsur itu disingkat dengan akronim ADIK-SIMBA. Kita juga bisa menambahkan unsur kata tanya berapa dalam teks berita. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks berita juga harus tepat. Kaidah tersebut adalah penggunaan kata baku.
Dalam hal ini, kita bisa menggunakan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagai pedomannya. Kaidah berikutnya adalah penggunaan kalimat langsung dan penggunaan ejaan serta tanda baca yang tepat. Dalam hal ini, kita bisa menggunakan PUEBI, pedoman umum, ejaan bahasa Indonesia sebagai pedoman. Kaidah lainnya yaitu penggunaan konjungsi bahwa, konjungsi temporal, dan kronologis, keterangan waktu atau keterangan tempat, serta kata kerja mental juga harus tepat. Langkah terakhir, penulisan teks berita adalah penyuntingan. Pada tahap ini, jika masih ada penulisan yang salah, kita perbaiki, sehingga terciptalah teks berita yang baik dan benar. Nah, demikianlah pembelajaran kita, sahabat cerdas, untuk kali ini dengan materi bahasa Indonesia. Judulnya yaitu menulis teks berita. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa untuk selalu mengulang pembelajaran yang telah diberikan. Dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.